Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, sebelum ibu bertanya, anak ingin mengingatkan emak-emak yang punya utang, bayar utang ya. Jangan lupa, mumpung di bulan utang puasa, bukan utang duit ya mah. Nah, tafadhol. Masya Allah, barakallahu fiik. Iya, dua-duanya sebenarnya sholat yang dilakukan di malam hari. Allah mengatakan wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Dari malam hari engkau bangunlah bertahajud mendekatkan diri kepada Allah SWT. Maka di sini sebenarnya ulama mengatakan tahajud itu harus tidur dulu. Tapi sholat malam nggak harus tidur dulu. Jadi sholat malam itu waktunya lebih panjang sebenarnya. Karena dilakukan setelah sholat maghrib pun bisa sholat malam. Malam hari itu dimulai dari terbenamnya matahari. Makanya kalau ada orang yang jamak maghrib sama isya musafir umpamanya, dia bisa langsung sholat malam, nggak harus selesai waktu isya umpamanya. Jadi sebenarnya dua-duanya adalah sholat malam, qiyamul lail. Hanya saja tadi sebagian ulama berpendapat tahajud itu yang dilakukan setelah orang tidur. Maka dianjurkan memang kita kalau mau sholat malam itu kalau bisa tidur. Namun tidak semua orang bisa bangun di sepertiga malam akhir. Maka dia boleh melaksanakan sholat malamnya itu sebelum tidur. Seperti itu. Untuk berdoa sebaiknya waktunya yang ditanya atau apanya? Iya. Kalau bicara waktu yang paling mulia, subhanallah jemaah, dari 24 jam waktu kita, itu semua kita bisa berdoa kapan saja. Tapi ternyata waktu yang paling spesial itu adalah sepertiga malam akhir. Jadi sepertiga malam akhir itu menghitungnya dari terbenamnya matahari sampai terbitnya fajar. Sekarang matahari terbenam jam berapa? Jam 6. 18.20. Subuh 4.20. Oke. Berarti 4.30. Setengah 5. Masya Allah. Ini daerah mana? Indonesia juga masih. Iya, kita soalnya di Jember jam 4 ya, jam 4 lewat 2 Pak. Iya, berarti tadi kalau jam 6.20, jam 6.20, jam 4.30, tengah malamnya jam berapa berarti? Tengah malamnya jam berapa? Jam 12? Enggak lah, kok bisa jam 12 tengah malamnya? Kan tadi dibagi 2. Jam 11-an kan? Iya, jam 11-an itu tengah malam sudah hitungannya. Nah, nanti sepertiganya dihitung lagi. Nah, sepertiga malam akhir itulah waktu yang paling mustajab. Ketika Allah turun ke langit dunia, lalu mengatakan, hal min sa'il. Apakah ada orang yang meminta, aku kasih, kata Allah. Apakah ada orang yang mau berdoa, aku kabulkan. Hal min mustaghfir. Apakah ada orang yang mau istighfar, aku ampuni dosanya. Maka penghuni surga itu, ketika di dunia Allah mengatakan kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Penghuni surga itu sedikit tidur malamnya. Wabil ashari hum yastaghfirun. Di waktu sahur apa yang mereka lakukan? Istighfar. Jadi kalau kita sudah sholat malam, bayangin ya, orang habis sholat malam disuruh istighfar. Iya, supaya kita nggak ujub jemaah. Nggak merasa kita sudah wah, sholat 11 rakaat, kita ini banyak dosanya. Dan nggak ada yang masuk surga dengan amalannya. Yang ada masuk surga dengan rahmat Allah Azza wa Jalla. Jadi seperti itu. Jadi kalau mau berdoa 24 jam kita bisa berdoa, tapi ada waktu-waktu yang lebih diharapkan dikabulkan, sepertiga malam akhir, antara azan dan qomat umpamanya. Kalau kondisi-kondisi sedang sujud, kemudian kondisi sebelum salam, ketika turun hujan, itu termasuk waktu-waktu mustajab. Ketika mendengar suara kokok ayam, itu juga harapan dikabulkan, karena ayam yang berkokok melihat malaikat. Tidak semua ayam berkokok melihat malaikat. Boleh jadi melihat antum dia berkokok. Tapi ketika melihat malaikat pasti dia berkokok. Berarti kapan kita berdoanya?
Ya kapan saja gitu loh, ketika sepertiga malam akhir khususnya itu kita banyak-banyak berdoa. Barakallahu fikum. Nah, kalau iktikaf itu ada batasannya nggak, minimal berapa? Karena ada yang nginep, ada yang sebentar. Masya Allah. Siap. Jadi iktikaf, apakah iktikaf itu harus 10 malam terakhir Ramadan? Apakah iktikaf itu harus sehari semalam? Sebenarnya iktikaf itu niat berdiam di masjid. Waktunya bebas. Bisa waktunya tadi antara maghrib sama isya. Atau kita malam aja. Anak Ustaz soalnya kerja Ustaz. Pagi harus ngantor. Ya sudah, pulang dari kantor nggak usah ke rumah. Langsung ke masjid. Nanti pulang ke rumah waktu sahur umpamanya seperti itu. Terus lanjut mau kerja. Nggak apa-apa. Nggak ada batasan waktunya harus berapa lama. Namun Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya, sekali lagi ya, beliau itu mengajarkan kepada umatnya yang terbaik. Beliau iktikaf itu 10 malam terakhir full nggak pulang. Nggak pulang. Jadi masuk masjid itu malam 21. Keluar malam takbiran. Mau cari satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan jemaah. Artinya kalau kita digaji per bulan 10 juta. Berarti kalau lebih baik dari 1000 bulan berapa jemaah? 10 miliar cuma kerja 10 hari. Cuma 10 hari jemaah. Apa kita nggak mau? Makanya orang-orang yang benar-benar mau berjuang ya boleh jadi dia cuti. Anak 10 malam terakhir cuti. Ibu-ibu nih biasanya kalau sudah 10 malam terakhir mulai bikin kue, mulai sibuk beli baju baru ini itu. Yang mau belanja ana wasiatkan sebelum masuk bulan Ramadan. Sekarang nih udah belanja habis Ramadan, nggak ada lagi beli baju atau beli makanan. Setuju. Ya tuh setuju langsung. Iya 10 malam terakhir kalau suaminya punya fulus ngomong, bang nggak ada masalah bang, beli. Aku mau cari Lailatul Qadar juga bang. Ada masalah? Suaminya dibawa ke mall. Iya kayaknya salah pilih istri itu bang. Barakallahu fiik. Tafadhali. Naam. Ini lanjutin tadi yang tentang bahas sholat tahajud. Sholat malam setelah tidur kan sebelum matahari. Terus kalau matahari terbit itu sebelum kita tidur malam. Selain sholat tahajud, sholat apa lagi sholat malam itu yang bisa kita kerjakan sebelum. Iya. Jadi sebenarnya kalau kita lihat Rasul sallallahu alaihi wasallam itu sholat malamnya 11 rakaat. Tapi beliau pernah ditanya. Maka di sini kita lihat ada khilaf di antara para ulama. Apakah boleh menambahlah dari 11 rakaat? Pendapat jumhur ulama boleh. Memang Nabi alaihissalatu wasallam tidak pernah lebih dari 11 rakaat. Namun ketika beliau alaihissalatu wasallam ditanya, "Kaifa sholatul lail?" Bagaimana sholat malam? Beliau mengatakan sholatul lail mathna mathna. Salat malam tuh 2-2. Walaupun ada riwayat Nabi pernah salat alaihi salatu wasallam 4. Sehingga kita lihat ada beberapa kaum muslimin yang salatnya 4-4-3. Pokoknya seperti itu. Boleh sah, tapi yang lebih utama tetap sebenarnya sabda Nabi SAW. Jadi perbuatan sama ucapan mana yang lebih didahulukan? Mana yang lebih didahulukan? Perbuatan sama ucapan mana yang lebih diutamakan? Perbuatan itu boleh jadi kekhususan. Perbuatan itu boleh jadi tergantung yang menceritakan perbuatan. Tapi kalau sabda ya jelas. Jelas kayak gini tuh. Nabi alaihissalatu wassalam mengatakan salatul lail mathna mathna. Aisyah pernah mengatakan shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam arba'an. Nabi pernah salat 4. Jangan tanya tentang indahnya, tentang panjangnya. Sebagian ulama masih mentafsirkan 4 ini. Boleh jadi beliau salatnya 2, terus salam, terus 2, baru istirahat. Di yang keempat, seakan-akan sholatnya 4 seperti itu. Masih bisa ditafsirkan. Tapi kalau sabda Nabi alaihissalam jelas mengatakan sholat malam 2-2. Fa idza khasyital fajra, kalau engkau takut masuk waktu fajar, fa'autir biwahidah, maka tutuplah dengan witir 1 rakaat. Hadis inilah yang digunakan oleh jumhur ulama bahwa sholat malam itu boleh berapapun. Hitungannya tetap sholat malam. Ada sebagian kita mungkin yang menjadikan sholat malam itu macam-macam. Dia tambah sholat taubat, umpamanya.
Wallahu a'lam bishawab ya. Salat taubat ini sebenarnya dilakukan tatkala seorang itu habis berbuat dosa, kemudian dia menyesali dan dia tidak ingin mengulangi. Salat taubatnya itu ya saat itu. Selama waktunya bukan waktu terlarang salat sunnah, salat. Umpamanya kita di waktu duha ya. Ya Allah, aku kok banyak dosanya ya Allah ya. Ini itu. Ya sudah, kau ambil untuk salat gitu. Nggak harus nunggu di malam hari. Tapi kalau di malam hari kita sadar, jadi sholat taubat itu bukan sholat rutinitas seperti rawatib. Enggak. Tapi sholat insidentil. Karena terjebak dalam dosa dan kita menyesali. Kapan dilakukannya? Ya kapan kita tobat. Oh, nanti malam aku mau sholat taubat. Loh, jangan nunggu malam. Belum tentu kok sampai malam umurmu. Ya udah waktu itu ingat. Tapi habis asar kan nggak boleh sholat sunnah. Ya udah ba'dal maghrib semuanya. Itu hanya untuk menyempurnakan taubat, bukan syarat diterimanya taubat ya. Salat hajat umpamanya, salat hajat Nabi alaihi salatu wassalam, idza hazabahu amrun fazi'a ila shalah. Beliau kalau dirundung masalah, beliau larikan kemana? Ke salat. Berarti waktunya kapan? Ketika kena masalah. Jadi bukan salat hajat itu salat rutinitas, enggak, bukan rawatib salat hajat itu. Sholat ketika kita punya masalah. Ya Allah, ya berat sekali ini itu. Ya udah, hamparkan sejadah, Allahu Akbar, minta sama Allah SWT. Dan bacaannya bebas. Jadi sebenarnya kalau bicara sholat malam tadi, sholatnya dua-dua. Kalau takut subuh, ya udah tutup dengan witir. Boleh tadi habis isya kemudian tidur, nanti malam sholat lagi. Atau ada orang yang takut, anak takut nggak bangun Ustaz malam Ustaz. Ya udah, witirnya sebelum tidur. Seperti kebanyakan sholat tarawih kan? Pakai witir. Terus nanti kalau umpamanya anak bangun Ustaz, boleh sholat lagi? Boleh. Tapi nggak usah witir. Karena witirnya udah. Wallahu a'lam bishawab. Oke, ada satu pertanyaan lagi sini. Oh, yang punya mic ini. Antum kalah, dia udah punya mic. Loh, bapak-bapak dulu satu-satu, ibu-ibu. Nah, tafadhali. Monggo. Gimana? Iya. Tapi ada witirnya karena sholat malam itu ditutupnya pakai witir. Nggak apa-apa, dua. Nabi SAW itu pernah sholat malam 9 rakaat langsung jamaah. Langsung nyambung ya. Di rakaat ke-8 baru duduk. Salam kemudian beliau tambah 1. Beliau pernah sholat 7, pernah sholat 5, nyambung. Tapi kalau 11 rakaat beliau biasanya sholatnya 2 tadi. Dan witirnya boleh 2, 1, boleh 3 langsung. Mungkin teman-teman yang berinteraksi dengan kaum muslimin yang madhabnya Hanafi, itu mereka sholat witirnya kadang-kala seperti sholat maghrib. Seperti sholat maghrib ya. Kalau ketemu sama teman-teman yang madhabnya Hanafi dari India biasanya ya, mereka sholatnya seperti maghrib. Ya sebagian ulama mengatakan ada larangan menjadikan witir seperti maghrib gitu loh. Seharusnya imma 3 langsung atau 2 salam kemudian ditambah 1. Walaupun ada madhab yang membolehkan seperti maghrib. Seperti itu ibu. Baik, bapak-bapak sekarang sebelum mic-nya dipegang. Barakallahu fikum. Untuk sholat tarawih dan qabliyah. Nah, Fardu itu kan kalau latihan di masjid. Nah, yang utama sebaiknya dilakukan di masjid atau di rumah? Masya Allah, Masya Allah. Siap, ini pertanyaan yang ditujukan juga kepada pihak masjid ya. Rasul sallallahu alaihi wasallam menyampaikan khairu salatir rajuli fi baitihi. Sebaik-baiknya sholat kaum lelaki itu di mana? Di rumahnya. Nabi alaihi salatu wasallam, ini hadisnya ya. Khairu sholatir rajuli fi baitihi. Sebaik-baiknya sholat lelaki itu di rumahnya. Illal maktubah, kecuali sholat fardu. Hadisnya kayak gitu jemaah. Jadi itu orang kadang-kadang kalau diputus di situ, wah itu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Salatnya hadisnya ada tambahannya kecuali salat fardu itu di masjid. Maka bapak-bapak ini usahakan salat sunnahnya semua di rumah. Nah, perlu koordinasi sama masjid. Qomatnya jangan cepet-cepet.
Iya, gimana kita mau qobliyah baru Allahu Akbar di rumah, qomat masjidnya seperti itu. Di sini antara adzan duhur sama qomat berapa menit? Cukup kalau orang jalan dari rumahnya? Kurang. Kalau naik motor cukup. Iya, mungkin 15 menit mah. Ya disepakati sebenarnya. Jadi semua tahu 15 menit dari masuk waktu sholat akan qomat. Berarti ketika adzan dia ambil wudu, kemudian dia sholat di rumahnya. Kalau subuh 15. Oh, subuh ini seharusnya lebih lagi. Di Masjidil Haram itu berapa menit? 25 menit ya, Mak. Karena memang dari bangun tidur itu, bangun tidur ya kadang kala masih nambah 5 menit lagi kan, baru ambil wudu mau sholat. Iya, itu kesepakatan. Maka usahakan masjid bersama masyarakat itu membuat kesepakatan yang nyaman buat semuanya. Kalau maghrib aman karena rawatibnya ba'da maghrib, ba'diyah kan. Isya juga rawatibnya ba'diyah. Tapi yang ada qobliyahnya itu sebenarnya zuhur sama subuh aja. Itu yang apalagi 4 rakaat kan harus lebih, oh iya lebih panjang lagi. Pagi kalau dia mau baca Al-Baqarah, rawatibnya kan harus lebih panjang. Iya, tapi intinya tadi sebaik-baiknya sholat seorang laki-laki itu di rumahnya. Dan ini penting, karena perempuan itu kadang-kala nggak sholat. Ketika seorang ayah itu sholatnya full di masjid, anak itu bisa tidak mendapati sholat di rumahnya sama sekali. 40 hari ibunya nggak sholat. Ketika dia nifas semua, sehingga anak lihat kok nggak ada sholat di rumah. Maka usahakan bapak pulang dari masjid sholat. Anak itu akan tanya sama ibunya, loh bapak sholat apa? Oh sholat ba'diyah. Mulai dia terdidik, oh ada sholat sunnah, dia akan ikut. Insya Allah rumah kita pun jadi cahaya ya, rumah kita pun jadi bercahaya insya Allah. Kalau ada konsekuensi kalau kita misalnya fajar di rumah atau qomnya subuh ya, konsekuensinya kita nggak dapat saf di depan gitu aja. Lebih utama mana, di safnya atau kita kadang-kadang kita juga mau nunggu azan di masjid daripada saf pertama. Iya, jadi sebenarnya kalau kita lihat ada keutamaan tempat, ada keutamaan ibadah itu sendiri. Jadi yang lebih diutamakan itu inti dari ibadah itu sendiri. Sebenarnya kekhusyuannya. Tapi kalau tadi umpamanya anak kepingin dapat soft pertama dan dapat qobliyah, ya mungkin nggak masalah. Kalau memang harus berlomba-lomba mendapatkan soft pertama di masjid seperti itu. Tapi insya Allah kalau semuanya berlomba-lomba sholat di rumah, insya Allah masih bisa gitu. Tapi kalau semuanya nunggu adzan di masjid, ya habis lah seperti itu. Atau cari masjid yang soft pertamanya panjang. Kan ada masjid itu, masya Allah, masjid itu selalu soft pertama dia jamaah. Karena memang nggak ada lagi soft kedua gitu loh. Jamaahnya cuma di soft pertama. Seperti itu. Barakallah. Pertanyaan terakhir, oke. Wah. Iya silakan ibu-ibu. Nah, ibu-ibu dulu. Nah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Ustaz untuk menanyakan hal doa dalam sholat. Yang pertama, apakah saat doa dalam sholat itu boleh menggunakan bahasa Indonesia? Intinya saat sujud, saat sebelum salam, apakah boleh menggunakan bahasa Indonesia? Yang kedua, adakah doa yang sangat dianjurkan gitu Ustaz untuk doa dalam sholat, sebelum sholat? Itu aja Ustaz mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan yang pertama berkaitan dengan apakah boleh kita berdoa dalam sholat dalam selain bahasa Arab ya, nggak harus bahasa Indonesia, mungkin bahasa Inggris, bahasa Jawa, bahasa Sunda, bahasa Madura. Dalam mazhab Syafi'i yang kita tahu di Indonesia ini kebanyakan mazhab Syafi'i melarang. Ini bukan merubah bacaan sholat ya, bukan merubah, tapi berdoa. Artinya setelah kita baca Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdih, kita berdoa dengan bahasa Indonesia. Tapi sebagian ulama berpendapat nggak apa-apa kalau dia memang nggak bisa bahasa Arab, nggak apa-apa dia berdoa. Namun lebih berhati-hati kalau mau doa bahasa Indonesia ya selesai sholat aja. Itu lebih berhati-hati. Walaupun ana lebih condong yang membolehkan, karena ada orang-orang memang nggak bisa dia, nggak bisa bahasa Arab dia. Kemudian memang doa apa yang seharusnya kita baca?
ketika sholat. Yang lebih baik adalah doa-doa yang diajarkan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antara doa yang paling utama tadi doanya Abu Bakar. Itu dibaca ketika sholat. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira. Atau doa yang diajarkan kepada Mu'adz bin Jabal. Yang kata Nabi SAW, jangan tinggalkan di penghujung setiap sholat untuk mengatakan Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantulah aku untuk senantiasa mengingatmu, bersyukur kepadamu, dan beribadah yang baik kepadamu. Atau doa lagi, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Doa-doa yang lainnya nggak apa-apa. Usahakan doa yang diajarkan Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena Nabi alaihi salatu wassalam itu dikaruniai Allah jawami'ul kalim. Artinya jawami'ul kalim itu kata-kata yang singkat tapi maknanya luas. Kita kadangkala 5 menit berdoa yang diminta cuma satu. Ini ya Allah, ini ya Allah. Mintanya terakhir cuma satu. Nabi SAW berdoa, contoh nih ya. Beliau mengatakan, Allahumma inni as'aluka minal khairi kullihi ajilihi wa ajilihi ma alimtu minhu ma lam a'lam. Ya Allah, aku memohon kepadamu semua kebaikan yang segera dan yang tunda, yang aku tahu, yang aku nggak tahu. Udah semuanya pokoknya. Ini kan jawamil kalim. Makanya kita kalau waktunya pendek, usahakan doanya yang mencakup seperti itu. Atau kalau kita, ya Allah Ustaz, anak bingung Ustaz, terlalu banyak permintaan. Ya udah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Insyaallah masuk semuanya di sana. Jadi seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Oke, ini benar-benar pertanyaan terakhir ya. Ibu-ibu, mic-nya dimatikan. Nah. Kayaknya belum hidup. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di antara berbagai macam ibadah yang dilakukan saat kita itu, mana yang sebaiknya lebih kita utamakan? Bukan tidak mungkin yang Rasulullah paparkan, apakah berbanyak baca Quran, apakah berbanyak zikir, apakah berbanyak yang lain, atau menyimak kajian di YouTube atau semacam itu. Jadi mana yang sebaiknya? Masya Allah, barakallahu fiik. Iya. Kalau kita lihat Rasulullah SAW itu ibadahnya memang fokus dengan dirinya, fokus untuk pribadi. Beliau tidak ngisi kajian di masjid. Jadi bukan kemudian waktu itu digunakan untuk belajar, tapi lebih untuk menyucikan jiwa kita. Rasul SAW kata Aisyah, "Idza dakhala al-ashr," kalau masuk 10 hari terakhir, "Shadda mi'zarahu," tali sarungnya dikencengin. Wa ahya lailahu, beliau hidupkan malamnya. Wa aiqadha ahli, keluarganya dibangunkan. Ayo, waktunya ini fokus ibadah. Apa yang dilakukan ibadahnya? Ya sholat malam. Di sholat malam itulah baca Qur'annya. Jadi dulu baca Qur'annya ya sholat malam. Nabi alaihi salatu wassalam 1 rakaat itu pernah baca Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa. Itu 5 juz lebih jamaah 1 rakaat. Kita duduk nggak sholat, nggak selesai 5 juz. Kita bisa bayangin ya. Seperti itu. Jadi lebih memang ke sholat malam dan baca Quran. Doanya pun kapan? Ya ketika ketika sujud ya. Dan disebutkan oleh Hudzaifah bin Yaman bahwasanya rukuknya Nabi SAW mirip sama berdirinya. Bayangin. Berarti kan di situ zikirnya beliau subhana rabbiyal azimi panjang sekali. Tapi kan kita nggak mampu. Maka kita ambilnya, ya sebagian ulama berpendapat 23 rakaat itu karena kalau panjang-panjang ya mungkin nggak mampu. Tapi dibikin rakaatnya lebih banyak umpamanya. Di sini rencana 11 satu malam berapa juz? Loh, direncanakan coba. Berapa juz? Direncanakan jamaah. Artinya kita itu perlu sosialisasi ke jamaah ya. Kemudian karena ini sholat sunnah, boleh duduk. Boleh duduk, tapi pahalanya setengah. Nggak apa-apa setengah, tapi bacaannya panjang. Gitu loh. Daripada dapat pahala 1, bacaannya pendek.
direncanakan dan disosialisasikan kepada masyarakat. Insya Allah masjid apa namanya? Masjid Buncit Indah. Insya Allah kita 1 rakaat 1 juz semuanya. Ya mungkin bertahan 2 hari jemaah. Iya, jadi intinya tadi kalau bicara apa ibadahnya, semua amal kebajikan, tapi lebih kepada yang pribadi. Makanya orang yang itikaf itu tidak menjenguk orang sakit, ya. Padahal menjenguk orang sakit pahalanya besar, tidak mengantarkan jenazah. Karena memang dia fokus sedang memperbaiki diri. Dia merenung di sana. Maka usahakan yang sedang iktikaf itu fokus dengan Qur'annya. Capek dia baca Quran, dengarkan Qur'annya. Kemudian dia capek udah taruh sholat, habis sholat duduk lagi. Terus seperti itu jemaah. Kalau tadi mau dengarkan kajian sekali-kali ya nggak apa-apa lah. Kadang-kala kita jenuh. Tapi yang jelas jangan buka marketplace. Nah, mau Shopee, mau Tokopedia, mau apa, nggak boleh di masjid jemaah ya. Nggak boleh belanja di masjid. Nggak usah cuma masukin keranjang gitu. Tidak ada jemaah. Ini rumah Allah Azza wa Jalla, fokus kita beribadah. Dan jangan ngobrol. Karena analis banyak teman-teman itu menghabiskan waktunya untuk ngobrol, cerita sana, cerita. Nabi SAW itu dulu itikafnya bikin tenda jemaah di masjid. Apalagi di Masjid Nabawi dulu kan luas. Dan pakai tanah ya. Lalu sebagian tempatnya terbuka. Beliau masuk ke dalam tenda itu nggak diganggu sama sahabat. Tapi kalau di luar, ustadz umpamanya, kalau itikaf di luar, datang orang tanya, nggak itikaf ustadznya, isi kajian akhirnya. Daripada tanya-tanya, udah kita bikin kajian. Seperti. Maka tadi usahakan memang fokus tempatnya masing-masing. Di pojok situ, dan memang kalau tertutup tempatnya, orang nggak tahu kita sedang melakukan apa. Kita sedang tidur juga nggak tahu kan. Kita sedang menangis juga nggak tahu dia seperti itu. Mungkin sekiranya seperti itu. Jadi perbanyaklah zikir, perbanyak istighfar. Apalagi di 10 hari terakhir, perbanyak doa. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Barakallahu fiik. Itu yang dapat Anda sampaikan jamaah. Kurang lebihnya mohon maaf. Yang benar dari Allah Azza wa Jalla, yang salah dari diri Anda pribadi. Allah dan Rasulnya terbebaskan dari kesalahan itu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.